Hai guys, ini untuk daily love reading untuk semua zodiak. Kita akan lihat mulai dari kita akan coba dari Aquarius, Libra dan Gemini di tanggal 15 dan 16 bulan apa ini? April. Oke. Untuk 15 dan 16 untuk Aquarius, Libra dan Gemini. Aquarius, Libra, Gemini. Aquarius, Libra, Gemini 15 dan 16 bulan April. Aquarius, Libra dan Gemini. Oke. Jadi general energi untuk Aquarius, Libra dan Gemini adalah reconciliation. Berarti ini terkait tentang seseorang yang berada dalam masa lalu kamu. Bisa mungkin pernah dekat atau mungkin orang yang udah pernah menjadi bagian dari hidup kamu kah, atau mungkin memang pokoknya seseorang yang berasal dari masa lalu kembali lagi, kurang lebih seperti itu. Untuk Aquarius di sini ada untuk energi kamu adalah romantic feelings, Libra chemistry, dan untuk Gemini finance and career. Mungkin untuk finance dan karir mungkin bisa berkaitan kamu sekarang memiliki entah kesulitan dalam finansial kah, ada permasalahan terkait dengan keuangan, atau mungkin terkait dengan karir, atau mungkin juga bisa berkaitan dengan orang yang kamu kenal dari pekerjaan tapi pernah dekat, pernah menjadi bagian dari kehidupan kamu. Atau mungkin untuk Gemini juga finance and career ini juga dikaitkan dengan mungkin seseorang di sini mempunyai kesulitan dalam keuangan atau dalam permasalahan pekerjaan. Oke. Kalau kamu merasa baik-baik aja dalam kehidupan, mungkin seseorang yang berada dalam situasi kamu memiliki kesulitan dalam finansial atau dalam pekerjaan. Kita akan lihat untuk Aquarius, Libra dan Gemini di 15 dan 16 April untuk percintaan. Oke. Untuk Aquarius, romantic feelings and reconciliation. Aquarius. Untuk Libra, chemistry dan reconciliation. Libra. Untuk Gemini, finance and career dan reconciliation. Untuk Gemini. Oke. Jadi aku kan mulai dari Gemini dulu karena Gemini banyak banget bilang katanya dia terlalu sebentar dan terlalu selalu terakhir. Kita akan coba untuk Gemini dulu. Di sini ada finance and career, ada reconciliation, ada six of sword. Jadi terkait dengan mungkin seseorang yang berada dalam situasi masa lalu atau yang tadi aku sebut mungkin udah pernah kenal dari lama, atau mungkin dia sudah menjadi dari bagian dari hidup kamu. Jadi ada kemungkinan seseorang kembali lagi untuk menurut aku sih di sini yang aku lihat adalah mungkin seseorang yang from your past yang tadinya pernah walking away dalam kamu kah, atau kamu pernah walking away dalam situasi yang bersama-sama dia. Jadi ada kemungkinan seseorang akan menghubungi kamu. Mungkin tadinya kamu atau dia, ada seseorang di sini menunggu seseorang untuk menghubungi duluan, tapi karena mungkin dia berekspektasi kamu memulai duluan kah, atau kamu berekspektasi dia memulai duluan, tapi karena tidak ada seperti itu, ada kemungkinan seseorang from your past tiba-tiba menghubungi kamu gitu ya. Mungkin tadinya dia sedang memikirkan sesuatu hal, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang tidak fokus terhadap diri kamu kah. Jadi ada kemungkinan seseorang tersebut akhirnya memilih untuk menghubungi kamu. Tapi mungkin kalau misalnya ada terkait dengan finance and career, mungkin orang ini mengalami sesuatu hal, entah kesulitan dalam finansial kah atau kesulitan dalam sesuatu pekerjaan. Bisa juga di sini aku melihat mungkin ada seseorang akan menawarkan bantuan finansial dari seseorang yang dari masa lalu. Entah kamu diberi bantuan finansial atau mungkin kamu memberikan bantuan finansial terhadap seseorang yang kamu kenal dari masa lalu. Tapi hati-hati dengan apabila ada seseorang meminta bantuan finansial, bisa saja ada suatu perijekan atau penolakan gitu ya. Kalau antara mungkin dia hanya untuk berbicara doang, untuk say hi, untuk menawarkan bantuan mungkin.
jadi ada suatu rejection yang terjadi. Tapi kalau misalnya tidak ada rejection, mungkin seseorang tersebut hanya ingin menghubungi kamu untuk membantukan financial support kah, atau membantu sesuatu hal. Oke, itu yang aku bisa lihat untuk Gemini. Oke, kita akan mulai untuk Libra. Di sini chemistry, Six of Swords, Two of Pentacle, dan Ten of Pentacle. Jadi terkait dengan seseorang yang mungkin pernah punya keinginan untuk menjadi future family involved mungkin, atau pernah berada dalam situasi hubungan yang long term commitment. Seseorang di sini aku melihat berusaha ngejuggling dua kemungkinan, antara gue mesti nggak sih untuk kembali lagi karena gue merasakan suatu chemistry yang masih dalam terkait dengan sesuatu hal. Karena Ten of Pentacle mungkin pernah menjadi hubungan yang long term commitment, atau mungkin hubungan sudah pernah involved dalam family. Tapi Two of Pentacles ini disebutkan juga mungkin seseorang berusaha menjuggling dua keputusan, menjuggling sesuatu aktivitas, menjuggling apakah gue harus kembali lagi, tapi chemistry masih berasa sangat dalam. Jadi kurang lebih seperti itu yang dirasakan. Jadi kemungkinan ada seseorang yang from your past kembali untuk mungkin menstabilkan atau ingin berhubungan lagi, karena dia masih merasakan chemistry yang sangat dalam antara kamu dengan dia. Oke? Untuk Aquarius di sini romantic feelings and reconciliation. Jadi ini ada dua kartu Eight of Cups, seseorang yang mungkin pernah meninggalkan kamu, atau kamu pernah meninggalkan suatu kondisi, situasi, orang yang ibaratnya sudah secara emotionally involved dalam sesuatu hal. Six of Swords jadi secara pemikiran, secara mental pemikiran kamu ada yang mungkin kalau misalnya kamu merasa tidak bisa moving on terhadap sesuatu hal, seseorang di sini merasa stuck gitu loh, karena mungkin dia masih merasakan perasaan yang sangat dalam, romantic feelings lah ibaratnya gitu. Jadi ada kemungkinan seseorang ingin kembali lagi sama kamu, orang yang berada dalam masa lalu, karena dia merasa stuck, dia merasa tidak bisa mungkin tidak bisa moving on, dia nggak bisa meninggalkan situasi walaupun dia menyadari ada sesuatu hal yang dia nggak bisa membuat sesuatu hal lebih baik lagi. Jadi sini ada dua kartu kayak mungkin ini seseorang yang berasal dari past, yang dia pernah meninggalkan kamu atau kamu pernah meninggalkan dia secara pemikiran dan secara emotionally. Jadi seseorang di sini feeling stuck, dan akhirnya ada kemungkinan orang tersebut kembali lagi untuk meminta kesempatan yang kedua karena dia masih merasakan perasaan yang sangat dalam sama kamu. Itu yang aku bisa lihat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Kita akan mulai dari Cancer, Scorpio, dengan Pisces. Di 15 dan 16 April untuk Cancer, lalu Scorpio dan Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Di sini ada forgiving and learning. Jadi mungkin terkait dengan situasi yang seseorang mungkin bukan from the past, jadi sesuatu hal, past issue, sesuatu hal yang pernah terjadi antara kamu dengan seseorang yang kamu cintai. Mungkin seseorang di sini ingin meminta maaf, mungkin seseorang di sini harus melupakan dan bisa moving on terhadap suatu kondisi ke kondisi lainnya. Forgiving and learning, jadi seseorang harus juga ibaratnya forgive and forget dalam suatu keadaan gitu ya. Tapi ada nggak seseorang yang bisa nggak kamu atau orang yang berhubungan dengan kamu itu bisa melupakan dan bisa moving on terhadap suatu keadaan. Oke? Nah, terkait dengan Cancer, forgiving and learning and let your friends help you. Jadi terkait dengan situasi apabila kamu mempunyai issue atau punya masalah terkait dengan seseorang yang kamu cintai, masih peduli, mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus mungkin satu menginvolve seseorang yang lainnya menjadi penengah dalam suatu permasalahan, biar mungkin seseorang di sini membutuhkan suatu masukan dari seorang teman, mungkin keluarga, mungkin pemikiran-pemikiran lain yang untuk memperbaiki suatu keadaan. Untuk Scorpio, patient and forgiving and learning, seseorang di sini mungkin ada harus meminta maaf atau menginginkan satu orang bisa moving on terhadap suatu keadaan, suatu masalah, karena dia merasakan passion yang masih gairah atau sesuatu hal yang dia masih inginkan untuk memperbaiki suatu keadaan. Tapi seseorang bisa nggak untuk forgiving and learning dalam sesuatu hal, mempelajari suatu hal. Untuk Scorpio, ini Pisces, free yourself and forgiving and learning. Jadi untuk Pisces, aku nggak tahu mungkin apakah ini ada kamu atau seseorang, mungkin seseorang ingin minta maaf, tapi mungkin kamu juga merasa stuck, merasa tidak bisa melakukan segala sesuatu hal sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi kamu mungkin merasa stuck. Jadi terkait dengan
situasi pada saat ini kamu mungkin Pisces, kamu harus taking action terkait dengan sesuatu hal, antara kamu melupakan sesuatu hal untuk bisa moving on ke orang yang baru mungkin, atau terhadap situasi yang lebih baik. Oke, kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces di 15 dan 16 April untuk Cancer, Scorpio dengan Pisces. Okay. Untuk Cancer, let your friends help you and forgiving and learning. Cancer. Untuk Scorpio, patient and forgiving and learning. Scorpio. Okay. Untuk Pisces, free yourself. Pisces. Oke. Jadi ini terkait dengan seseorang yang mungkin bukan orang yang baru, atau terkait dengan seseorang yang mungkin tadinya sudah menginvest secara emosional, cuman dia menimbulkan suatu kebingungan. Mungkin ini adalah kamu, nggak tahu mana yang harus kamu pilih terkait dengan suatu keputusan kah, terkait dengan kebingungan yang diciptakan oleh dua orang. Oke. Mungkin kalau untuk Cancer di sini let your friends help you, ini terkait dengan seseorang yang mungkin sudah lama kamu tidak berbicara, mungkin Virgo, zodiak Virgo involved, tapi mungkin ada kemungkinan antara satu, seseorang yang udah lama nggak berkomunikasi sama kamu, atau seseorang yang mungkin tiba-tiba dia menghilang gitu ya. Nah, terkait dengan situasi, kalau misalnya satu, kamu merasa terreject dalam suatu permasalahan, kamu merasa seseorang harus, atau mungkin ini adalah kamu masih belum bisa moving on terhadap suatu keadaan, kamu nggak bisa maafin seorang, kamu ngerasa feeling lonely terhadap suatu keadaan, kamu merasa nggak punya kekuatan dalam memperbaiki suatu keadaan karena satu orang tidak berkomunikasi, dan akhirnya menimbulkan suatu kebingungan gitu loh. Kamu nggak tahu mana yang harus kamu pilih. Tadi yang aku bilang adalah sarannya adalah kamu harus mencari penengah kah, atau mencari bantuan dari seorang teman yang mungkin sudah lama tidak berbicara sama kamu, dan mungkin dia akan memberikan suatu masukan yang lain untuk kamu. Itu yang aku lihat. Oke. Jadi let your friends help you. Mungkin seseorang ada yang ingin membantu kamu, mungkin juga seseorang yang ingin mau minta maaf, tapi mungkin karena kalian sudah tidak berhubungan, jadi dia nggak tahu apa yang harus dilakuin, mana yang harus dia lakuin terkait dengan situasi ini agar hubungan ini bisa balance. Oke. Untuk Scorpio, patient and forgiving and learning. Bentar. Oke, untuk Scorpio di sini Knight of Cups dengan The Strength card bisa berkaitan dengan seseorang yang from your past, atau seseorang yang udah lama kamu kenal. Ada seseorang di sini, jadi kamu bisa berekspektasi seseorang mungkin akan menghubungi kamu, seseorang yang mungkin tadinya dia sedikit holding back, menjauhkan diri dalam suatu keadaan, seseorang yang tadinya dia tidak berhubungan sama kamu. Jadi ada kemungkinan seseorang di sini akhirnya mempunyai kekuatan, memberanikan diri untuk menghubungi karena dia ingin minta maaf, dia ingin moving on terhadap suatu keadaan satu dan keadaan lainnya, dia ingin mempelajari suatu permasalahan dari masa lalu kah, atau ada sesuatu hal yang dia jadi, atau suatu permasalahan yang terjadi dari kamu dengan seseorang. Jadi Knight of Cups dengan The Strength card bisa berhubungan dengan zodiak Leo, atau seseorang ini berusaha untuk gain, ibaratnya memperbesar keberaniannya dia untuk menghubungi kamu, untuk membuat suatu movement, untuk mungkin menghubungi kamu, berkomunikasi sama kamu. Nah, mungkin karena dia masih merasakan suatu passion antara hubungan kamu dengan dia ingin moving on, dia ingin melupakan dan minta maaf terkait dengan sesuatu hal. Tapi maukah kamu untuk melakukan hal tersebut? Oke. Untuk zodiak Pisces, free yourself. Jadi di sini ibaratnya Pisces, kalau misalnya kamu merasakan suatu sakit hati, kekecewaan terkait dengan seseorang, ini adalah saatnya kamu untuk moving on, karena di sini ada Chariot, bisa berhubungan dengan zodiak Capricorn atau Cancer, atau mungkin zodiak Capricorn atau Cancer involved dalam sesuatu hal. Karena di sini ibaratnya Three of Swords, free yourself, and the Chariot tuh ibaratnya kartu tarot dalam transportasi, kayak mobil lah, motor. Nah, kalau misalnya kamu merasakan suatu kekecewaan tapi kamu merasa stuck dalam suatu keadaan, ini adalah saatnya kamu untuk melupakan dan mempelajari suatu permasalahan yang terjadi sama kamu. Ini saatnya kamu untuk taking action, untuk moving forward terhadap sesuatu hal yang lebih baik dalam hidup kamu. Oke.
Kita akan lihat untuk Aries, Leo dengan Sagittarius. Di 15 dan 16 April untuk Aries, Leo dengan Sagittarius. Aries, Leo dengan Sagittarius. Oke. Aries, Leo dengan Sagittarius. Di sini ada chemistry, bisa berhubungan dengan zodiak Libra mungkin karena Libra dapat chemistry. Di sini untuk Aries, Leo dengan Sagittarius. Untuk Aries di sini chemistry and keep an open mind. Jadi terkait dengan seseorang yang berhadapan dengan kamu kak. Kalau kamu involved dengan seseorang, kamu harus menyadari mungkin seseorang ini cara kamu men-treat orang tersebut kak, atau chemistry yang dirasakan sangat dalam antara kamu dengan dia, tapi mungkin cara dia memperlakukan kamu atau tingkah lakunya tidak seperti orang-orang yang kamu kenal atau yang pernah berada dalam situasi kehidupan kamu. Untuk Leo, unrequited love, chemistry. Jadi seseorang di sini ibaratnya masih merasakan chemistry yang sangat dalam, cuman satu orang mungkin tidak balance atau satu orang tidak merasakan hal yang sama. Jadi sesuatu ketidakbalance. Chemistry sangat dalam, mungkin yang satu masih merasakan sesuatu hal yang sangat lebih, satu orang mungkin tidak melakukan sesuatu hal yang harus dilakukan. Itu ya unrequited love, karena there's not enough chemistry. Jadi satu orang merasakan chemistry yang sangat dalam, yang satu merasakan biasa-biasa aja, kurang lebih seperti itu. Untuk Sagittarius di sini religious factor dan chemistry. Mungkin untuk Sagittarius chemistry mungkin yang kamu rasakan chemistry yang dirasakan antara kamu dengan suatu hubungan masih sangat dalam, cuman religious factor, mungkin ada perbedaan pandangan, perbedaan agama, suku yang menjadi suatu keadaan dalam hubungan kalian. Atau mungkin seseorang di sini Sagittarius sudah menikah tapi satu orang masih single karena ada suatu perbedaan, tapi chemistry yang dirasakan antara kamu dengan orang tersebut sangat dalam. Kita akan lihat kira-kira apa yang akan berkaitan dengan Aries, Leo dengan Sagittarius di 15 dan 16 April. Oke. Aries, Leo dengan Sagittarius. Untuk Aries di 15 dan 16 April, keep an open mind untuk zodiak Aries. Untuk Leo, unrequited love, Leo. Untuk Sagittarius, religious factor. Sagittarius, oke. Jadi ini terkait dengan seseorang yang kamu anggap berhubungan dengan kamu, atau seseorang yang secara estetikanya dia ganteng, dia cantik, atau seseorang yang kamu merasa chemistry-nya sangat dalam karena mungkin memang pernah involved, pernah berhubungan, karena di sini adalah Queen of Wands, oke? Tapi di belakangnya ada Queen of Swords. Jadi mungkin ada suatu dua vibrasi atau vibe atau apa ya, dua energi yang sama, atau di sini ada dua orang involved, atau mungkin ini berarti divine masculine, divine feminine, tergantung apply gimana situasi kalian. Queen of Swords ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin seseorang tuh mungkin pernah ada pembicaraan antara lo punya seseorang yang lain kah, atau karena Queen of Swords ibaratnya dia bisa mencium sesuatu hal yang nggak baik dalam suatu hubungan. Misalnya kalau misalnya ada third party, nah seseorang ini tuh dia tahu atau mengetahui kalau ada seseorang involved dalam suatu hubungan. Tapi kalau misalnya kalian tidak berada dalam situasi cinta segitiga, mungkin ini ibaratnya ini adalah divine masculine, seseorang ibarat mengkat seseorang satunya lagi kah, karena mungkin dia begini dia begitu, kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi kita akan lupakan untuk masalah third party, kita akan lihat apa yang bisa terjadi dalam hubungan atau dalam kartu ini. Nah untuk Aries sendiri ada chemistry dan keep an open mind. Jadi mungkin terkait dengan seseorang yang mungkin kamu sudah involve, atau Aries, Leo dengan Sagittarius di sini juga bisa berhubungan dengan Leo, bisa berhubungan dengan zodiak Aries,
Aries juga. Queen of Wands dengan Four of Wands dengan The Sun card, seseorang di sini melihat ada suatu potensial menuju hubungan yang stabil, hubungan yang ibaratnya official menjadi relationship. Kalau mungkin sudah menikah, ada sesuatu hal yang membahagiakan dalam suatu hubungan gitu ya. Four of Wands, The Sun card juga bisa dikait seseorang berekspektasi ada kemungkinan hubungan ini bisa menuju sesuatu hal yang serius, oke? Karena dia merasa dia telah menemukan seseorang yang membuat dia bahagia. Tapi keep open mind, jadi terkait dengan apabila kamu berhubungan dengan seseorang yang secara estetika ganteng atau cantik, orang yang kamu anggap dia bisa menjadi sesuatu hal yang stabil dalam hubungan kamu harus menyadari karena gimana cara approach kamu terhadap seseorang tersebut. Dia memiliki different approach, entah tingkah lakunya, entah situasinya, entah karakter dia agak sedikit berbeda. Tapi seseorang di sini ada potensial menuju hubungan yang long term commitment, menuju hubungan yang stabil. Seseorang menemukan ibaratnya dia bisa menjadikan sesuatu hal yang lebih stabil dalam suatu hubungan. Tapi ada sesuatu saran, ibaratnya kamu harus mengerti dan memahami orang tersebut ada sedikit different approach atau cara kamu memperlakukan orang tersebut agak sedikit berbeda karena memang dia bukan tipikal orang yang pernah berada dalam hidup kamu. Oke. Tapi kalau terkait dengan third party, ibaratnya mungkin seseorang di sini memahami kalau misalnya bukan ada third party, kalau misalnya pernah ada suatu perbincangan yang terjadi antara kamu dengan seseorang menginginkan suatu kestabilan dalam suatu hubungan. Kalau memang sudah long term commitment, seseorang menginginkan suatu kebahagiaan dalam suatu hubungan atau stabil. Oke? Kita akan lihat untuk zodiak Leo. Di sini unrequited love, there's not enough chemistry, tapi di sini chemistry ada. Jadi yang seperti aku bilang tadi, yang satu merasakan chemistry yang masih sangat dalam, yang satu merasakan biasa-biasa aja, merasa gua nggak cinta banget, gua nggak suka banget, atau mungkin cinta sudah hilang dalam suatu hubungan. Jadi suatu ketidakbalances, tapi satu orang masih merasakan hal yang sangat dalam. Tapi di sini Queen of Wands bisa berhubungan zodiak Pisces, Aries. Seseorang masih menginginkan suatu kesempatan kedua dalam melakukan sesuatu hal. Seseorang masih menginginkan untuk mencoba sesuatu hal atau merubah suatu, ibaratnya kayak ngebuka lembaran baru. Karena the full card dengan Ace of Swords, seseorang tuh menginginkan mungkin kembali lagi atau mencoba sesuatu hal dengan bodoh tanpa melihat resiko untuk mencoba lagi. Tapi hati-hati dengan situasi ini. Kalau mengambil suatu keputusan, mengambil suatu langkah, harus berpikir panjang terkait dengan siapapun kamu involve. Mungkin satu orang merasakan sesuatu chemistry yang sangat dalam karena dia merasa masih ada passion atau masih ada sesuatu hal yang berada dalam hatinya, tapi terkait dengan situasi yang kamu ingin melakukan sesuatu, udah gue mau lakuin aja, gue mau coba menghubungi aja, atau gue mau coba minta kesempatan kedua. Jadi hati-hati aja. Mungkin satu orang masih merasakan sesuatu hal yang dalam, tapi satu orang masih hati-hati. Pokoknya dalam melakukan suatu keputusan, dalam melakukan suatu langkah harus dipikirkan dalam-dalam, oke? Karena the full card itu adalah kartu 50-50. Dia bisa melakukan sesuatu hal tanpa melihat resiko, tapi nanti akhirnya menjadi sesuatu kecewaan. Tapi Ace of Swords dengan the full card bisa juga dikaitkan seseorang kalau memang telah menyadari sesuatu dalam suatu keadaan. Misalnya kamu udah mencoba efforts sebanyak apapun, tapi kamu tidak mendapatkan sesuatu hal yang kamu inginkan atau ekspektasi yang kamu lakukan tidak menghasilkan sesuatu yang kamu inginkan. Ini adalah saatnya kamu untuk mencoba sesuatu hal yang lebih baik. Benar. Ini adalah saatnya kamu untuk melakukan adventures di tempat yang lain. Ibaratnya udah lupain aja seseorang yang mungkin dia tidak ada movement, tidak melakukan gerak-geriknya dalam suatu hubungan, tidak melakukan suatu proses atau progres dalam suatu hubungan. Ini adalah saatnya kamu melakukan sesuatu hal yang baru tanpa melihat resiko ke belakang atau melupakan sesuatu hal orang yang dia tuh tidak balance dalam suatu percintaan, oke? Kita akan lihat untuk Sagittarius di sini chemistry, there's not enough attraction. Chemistry, there's a strong magnetic attraction here. Tapi di sini the Seven of Pentacles dengan Ten of Pentacles. Jadi religious factor. Aku nggak tahu Sagittarius, apakah kamu menunggu uang masuk kah, atau kamu menunggu suatu berita dari hubungan kamu dengan keluarga kamu kah?
Seven of Pentacle dengan Ten of Pentacle berarti mungkin seseorang menunggu untuk menstabilkan suatu keadaan, menunggu tentang informasi tentang keuangan. Tapi kalau terkait dengan religious factor, misalnya kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah, seseorang di sini berusaha mereview segala sesuatu effort yang dilakukan dalam suatu hubungan. Kalau misalnya kamu third party, kamu adalah pihak ketiga, kamu involved dengan seseorang yang sudah menikah, mungkin seseorang ini berusaha menunggu untuk seseorang mereview segala effort yang telah dilakukan as a third party gitu ya. Tapi ada suatu perbedaan, kamu mungkin merasakan suatu chemistry yang sangat dalam, tapi mungkin seseorang masih involved dengan hubungan yang lain begitu, yang akhirnya ibaratnya seseorang mereview segala effort yang dilakukan. Oke, worth it nggak untuk menanam effort lagi? Worth it nggak kira-kira untuk melakukan hubungan ini apabila seseorang masih involved dengan orang lain? Tapi kalau misalnya tidak involved dengan hubungan orang lain, atau kamu memang sudah punya long term commitment, mungkin seseorang di sini menunggu seseorang untuk melakukan action, cuman memang ada perbedaan pandangan, ada perbedaan agama yang menjadi suatu kadang-kadang perbedaan prinsip, perbedaan agama, perbedaan struktur pemikiran kita yang akhirnya menjadi suatu kendala dalam suatu hubungan. Nah, mungkin seseorang di sini menunggu seseorang untuk menstabilkan suatu hubungan, menunggu seseorang untuk membuat effortnya untuk menjadi sesuatu hal yang long term commitment, hubungan yang lebih stabil. Tapi mungkin seseorang di sini ibaratnya tidak melakukan action, tidak ada effort, tidak ada suatu movement yang akhirnya seseorang lagi-lagi mereview segala sesuatu hal, effort atau kejadian-kejadian atau suatu hal yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Oke? Semoga bisa berhubungan untuk Aries Leo dengan Sagittarius. Kita akan ke Capricorn, Taurus, dan Virgo untuk 15 dan 16 April untuk kalian. Aquarius. Siapa? Capricorn, Taurus, dan Virgo untuk 15 dan 16 April. Oke. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Jadi Taurus bisa berkaitan dengan zodiak Aquarius, karena Aquarius mungkin dia dapat ini, dan mungkin kalian juga involved dengan zodiak Sagittarius, karena di sini ada religious factor. Sagittarius dapat religious factor. Jadi religious factor ini mungkin terkait dengan satu, mungkin kalian involved terkait dengan pernikahan kah, involved dengan suatu, ibarat kamu seseorang di sini berhubungan dengan seseorang yang sudah punya long term commitment kah, atau religious factor juga bisa dikaitkan ada perbedaan prinsip, pandangan yang menjadi suatu kendala dalam suatu hubungan, karena suku mungkin, karena pandangan dalam prinsip agama yang akhirnya ada sesuatu hal yang menyendat dalam hubungan kalian. Untuk Capricorn di sini soulmate, yes, this is your soulmate, terkait dengan seseorang yang mungkin pernah involved sama kamu atau sudah involved sama kamu, seseorang yang kamu anggap sudah menjadi partner atau soulmate kamu. Untuk Taurus, romantic feelings tadi bisa berkaitan dengan zodiak Libra atau Aquarius, aku nggak tahu, tapi di sini ada religious factor terkait dengan hubungan kalian, romantic feelings ya, tentang terkait dengan perasaan kamu lah terkait dengan seseorang. Di sini untuk Virgo, trust and religious factor. Mungkin kalau misalnya Virgo, mungkin kalau satu orang masih mempunyai hubungan long term commitment, seseorang di sini tidak yakin lagi terhadap suatu hal. Ibaratnya kamu bisa jadi kalau third party, kamu nggak yakin hubungan ini bisa menuju sesuatu hal yang positif atau menjadi sesuatu hal yang kamu inginkan. Atau mungkin religious factor juga mungkin ada perbedaan agama, suku yang menjadi suatu kendala, perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal. Mungkin seseorang merasa nggak punya keyakinan lagi untuk hubungan ini tetap berjalan gitulah. Oke, kita akan lihat untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo di apa ini 15 dan 16 April. Oke. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Untuk Capricorn, religious factor and soulmate. Capricorn. Untuk sebentar guys.
Untuk zodiak Taurus, romantic feeling and religious factor. Taurus, untuk sebentar. Untuk Virgo, trust and religious factor. Oke, jadi tadi aku bilang mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius, bisa berhubungan dengan zodiak Leo, bisa juga berhubungan dengan siapapun. Tapi kalau misalnya nggak disebut dengan zodiaknya, it's okay. Ini cuman aku bisa menyebutkan sesuatu hal yang mungkin aku bisa lihat. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Capricorn di sini soulmate terkait dengan seseorang yang mungkin ada perbedaan umur, antara kamu dengan dia. Page of One bisa dikaitkan dengan informasi, exciting news, seseorang menghubungi, say hi dan segala macam. Seven of Cups kalau misalnya untuk Capricorn mungkin kalau bisa berhubungan dengan zodiak Leo. Yang kulihat di sini adalah gini, kalau misalnya kamu ada perbedaan agama atau perbedaan pandangan dalam suatu hubungan, seseorang di sini mungkin kamu menganggap atau seseorang di sini ibaratnya merasa telah menemukan soulmate-nya. Tapi terkait dengan apakah gue harus menghubungi dia. Jadi ada seseorang di sini berusaha untuk memberanikan diri untuk menghubungi seseorang. Itu yang aku lihat karena dia merasa mungkin dia telah menemukan soulmate-nya atau masih merasakan feeling yang sangat dalam lah terkait dengan seseorang. Tapi mungkin ada suatu perbedaan, entah seseorang ini sudah menikah, entah seseorang ini masih involved dengan orang lain, sudah mempunyai long term commitment. Nah, jadi ada seseorang ingin menghubungi seseorang, tapi dia berusaha memberanikan diri, berusaha melihat dari berbagai perspektif, berusaha melihat dari sesuatu hal-hal yang udah terjadi, gitu ya. Nah, mungkin karena ada suatu tantangan atau ada suatu kendala dalam hubungan ini atau dalam sesuatu hal ini, ya mungkin kalau misalnya kamu pengen menghubungi seseorang tapi mungkin dia udah menikah atau mungkin dia sudah masih involved dengan seseorang atau mungkin ada suatu pandangan-pandangan perbedaan yang kamu nggak tahu mana yang harus kamu pilih terkait dengan sesuatu hal. Tapi seseorang ini berusaha untuk memisahkan diri dalam suatu keadaan, dia berusaha untuk memberanikan diri dan mengambil suatu keputusan. Tapi kamu bisa berekspektasi seseorang di sini akan menghubungi kamu. Mungkin dia adalah seseorang, mungkin kalau misalnya kamu mempunyai pilihan, mungkin ada seseorang tiba-tiba menghubungi kamu, orang yang mungkin tadinya dia holding back gitu ya. Mungkin memang ada suatu perbedaan pandangan, pemikiran, suatu prinsip dalam suatu hubungan kah, tapi kamu bisa berekspektasi ada seseorang akan menghubungi kamu, mungkin seseorang yang tadinya dia memisahkan diri dalam suatu keadaan, oke? Tapi mesti diingat ada suatu perbedaan prinsip atau pemikiran, pandangan, suku, agama yang menjadi suatu kendala dalam hubungan kalian. Oke, nah kita akan lihat untuk zodiak Taurus. Di sini romantic feelings and religious factor. Jadi bisa berhubungan dengan Four of Pentacles, Seven of Swords. Ini orang Seven of Swords yang kayak cheating, lying, melakukan sesuatu hal behind the scene, sesuatu hal yang melakukan di belakang layar. Mungkin kamu telah mengetahuinya atau enggak, aku nggak tahu. Tapi Seven of Swords, cheating, lying atau melarikan diri dalam suatu keadaan. Four of Pentacles, mungkin seseorang yang yang aku lihat cuman gini sih, sebenarnya romantic feelings terkait dengan seseorang yang mungkin kamu masih involved, masih mempunyai perasaan yang sangat dalam. Religious factor, ada perbedaan pandangan agama, bla bla bla. Seven of Swords dengan Four of Pentacles, hati-hati kalau misalnya kalau kamu menyimpan sesuatu hal, mungkin dia ngambil sesuatu aja, kayak kamu nyimpen duit, mungkin tiba-tiba dia ngambil, tiba-tiba ada yang hilang, oke? Tapi kalau nggak ada berhubungan dengan secara finansial, Four of Pentacles dengan Seven of Swords, kamu masih nggak mau holding on terhadap suatu keadaan, seseorang yang cheating, lying atau melarikan diri dalam sesuatu hal, melarikan diri dari suatu permasalahan kah, melarikan diri dalam suatu keadaan kah, Seven of Swords, atau dia melakukan cheating, lying terhadap sesuatu hal tapi sebenarnya dia masih, jadi gini, jadi seseorang di sini tuh kayak ada yang bisa juga antara dia bermain-main kah, jadi kayak mungkin dia datang lalu dia pergi, tapi sebenarnya dia masih pengen sama kamu atau kamu masih pengen sama dia, tapi kamu nggak tahu mana yang harus kamu lakukan. Kamu merasa stuck terhadap suatu keadaan. Kalau kamu ibaratnya seseorang cheating atau bohong atau melakukan sesuatu hal yang nggak baik dalam suatu hubungan, masihkah kamu mau menyimpan energi orang tersebut, atau masih nggak kamu pengen
sama orang tersebut, intinya kayak gitu. Walaupun romantic feelings, walaupun kamu masih merasakan perasaan yang sangat dalam, nah kamu mungkin mempunyai struggle terhadap suatu hal yang kamu simpan di diri kamu, mungkin hati kamu, perasaan kamu masih enggak. Kalau tiba-tiba mungkin tiba-tiba ada orang yang kembali lagi, mungkinkah dia pergi meninggalkan suatu keadaan. Jadi kayak gini, mungkinkah dia involved dengan seseorang yang lain, tiba-tiba dia datang. Jadi hati-hati dengan kalau misalnya gini, kalau tiba-tiba orang tersebut tidak berhubungan lagi dengan kamu, tiba-tiba dia datang, mungkin dia telah menghindar dari suatu keadaan permasalahan dari orang yang lain gitu. Mungkin dia involved dengan seseorang yang lain. Karena Seven of Swords dengan Four of Pentacles, ya dia masih ada rasa tidak ingin kehilangan, atau dia pergi meninggalkan sesuatu hal dari sesuatu hal yang lain, oke? Tapi kalau misalnya tidak berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu, masihkah kamu mau berhubungan dengan seseorang yang cheating, lying? Masihkah kamu mau menyimpan perasaan kamu terhadap sesuatu hal? Nah, the Strength card, ya kalau misalnya berhubungan dengan seseorang ini kamu masih mau, ya kamu harus tetap kuat dalam menghadapi hal ini gitu. Tapi kalau misalnya kamu merasa struggle terhadap sesuatu hal, ibaratnya ya kamu harus mengetahui ini ada suatu perbedaan pandangan, prinsip, agama, situasi yang menjadi suatu kendala dalam hubungan ini. Oke, itu yang aku lihat. Ya bisa berhubungan dengan zodiak Leo atau Aquarius, atau ya, tapi kalau misalnya tidak berhubungan dengan zodiak tersebut, the Strength card ibaratnya seseorang sih sebenarnya yang lebih aku lihat adalah orang yang pergi meninggalkan suatu keadaan, ibaratnya Seven of Swords dengan Four of Pentacles. Jadi sebenarnya dia masih pengen sama kamu, tapi dia juga melakukan sesuatu hal behind the scene. Udah intinya kayak gitu. Oke? Untuk zodiak apa ini? Virgo. Oke. Strength card, Nine of Swords dengan Six of Pentacles. Aku nggak tahu, mungkin saya ini apa? Oh ya, Virgo. Virgo apakah di sini bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius atau Leo, bisa Pisces, bisa zodiak Libra, oke? Mungkin seseorang di sini entah mempunyai financial issue kah gitu ya. Mungkin seseorang mempunyai financial issue, atau mungkin seseorang khawatir terkait dengan sesuatu hal. Apa sesuatu hal itu? Jadi mungkin seseorang mungkin tidak menghubungi, seseorang tidak berkomunikasi dengan seseorang. Jadi mungkin kalau misalnya kamu punya ada kekhawatiran, misalnya satu finansial, yang kedua mungkin seseorang menginginkan seseorang untuk berkomunikasi gitu ya. Tapi mungkin menjadi suatu kendala, apakah seseorang masih punya hubungan long term komitmen dengan seseorang kah, atau mungkin kalau misalnya ada suatu perbedaan pandangan, prinsip, agama yang menjadi suatu kendala dalam hubungan kalian. Seseorang di sini ibaratnya kalau misal satu orang tidak menghubungi, satu orang khawatir. Tapi kalau misalnya tidak ada suatu, jadi kalau misalnya kamu masih involved dengan hubungan yang punya long term commitment, kamu nggak yakin lagi hubungan ini bisa balance, karena seseorang tuh ibaratnya dia hanya menghubungi menghubungi apabila dia bisa, menghubungi apabila dia mampu, karena mungkin dia involved terhadap seseorang lain kah, atau mungkin dia involved terhadap suatu keadaan lain. Itu yang aku lihat. Karena Six of Pentacles adalah seseorang memberikan dua, giving to person, ibaratnya memberikan dua attention terhadap dua orang. Satu orang mendapatkan lebih, satu orang mendapatkan cuma dua, kurang lebih seperti itu kalau kamu involved dengan dua orang. Jadi kamu tidak bisa membalance suatu hubungan apabila kamu masih involved dengan orang lain, karena pasti ada suatu ketimpangan gitu ya. Nah, satu orang misalnya kalau kamu adalah berada dalam situasi third party, berarti satu orang udah nggak yakin lagi karena satu orang ibaratnya stop menghubungi kah, satu orang involved dengan orang yang lain, jadi nggak balance, oke? Tapi kalau nggak ada third party, mungkin ya ibaratnya seseorang di sini punya rasa takut, ada sedikit worry, kenapa orang tersebut tidak menghubungi gue, kenapa satu orang tidak lagi berkomunikasi dengan gue, apakah dia, jadi gitu ya, apakah dia meninggalkan gue, apakah dia telah bla bla bla. Jadi ada sesuatu hal yang kamu tuh memikirkan sesuatu berulang-ulang yang akhirnya menjadi pikiran aja dalam hidup kamu, karena mungkin seseorang tidak menghubungi, apakah seseorang involved dengan orang lain, apakah ketika dia tidak menghubungi gue, apakah dia mungkin berhubungan dengan orang lain. Jadi ada suatu kekhawatiran yang kamu ciptakan di diri kamu sendiri yang mungkin itu nggak real. Oke, semoga bisa berhubungan untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Bye guys.